Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu selama satu malam lamanya. Kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah mencari Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang termasuk kita adalah pribadi-pribadi yang merindukan suasana hati yang riang gembira, girang, menyenangkan, dan juga menggembirakan. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang bersukacita dan berseri-seri di dalam nama Allah akan membuat seseorang hidup merasakan penuh sukacita dan damai sejahtera. Suasana hati yang gembira adalah obat yang luar biasa, tidak hanya mengobati hal-hal fisik saja, tetapi juga menenangkan hati dan jiwa. Namun apakah kita tetap bergembira ketika penderitaan datang menghadang kita? Di dalam kehidupan Daud, dia mengalami banyak sukacita dan juga banyak penderitaan. Namun dia melihat dan memahami dengan benar-benar kebaikan Allah di tengah-tengah penderitaannya. Ketika Daud harus melarikan diri dari Saul yang berusaha membunuhnya dan berpisah dengan Jonatan sahabatnya dan bertemu dengan Akhis yang membenci Daud karena telah membunuh Goliat, ia merasa gentar, ia merasa tertindas dan sesak, dan tidak ada seorang pun yang bisa diandalkannya. Namun, yang dilakukan oleh Daud adalah tetap mengandalkan Tuhan di tengah penderitaannya. Dia mencari Tuhan di tengah penderitaannya. Dengan ini Daud mengaku bahwa Tuhan yang sangat dimuliakannya sudah melepaskan dia dari ketakutan. Tuhan sudah menjawab doa dan melawatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sama sekali tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap cobaan yang menghadang dirinya. Dia dapat merespon penderitaannya dengan pujian dan merespon kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Biarlah prinsip ini menjadi prinsip rohani bagi kita semua di dalam keadaan apapun, agar kita tetap dekat dan mengalami kasih Tuhan senantiasa. Berbahagialah kita yang bermegah dalam memuliakan mencari Tuhan, karena Dia Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menjawab, melawat, menyertai dan memberkati kita. Berbahagialah kita yang rindu mencari dan memfokuskan pandangan kita kepada Yesus Kristus, karena Dia sudah menyertai, menolong, melindungi, membela, dan memberkati kita dengan kasih setia dan kasih karunia. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa, tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah banyak menerima berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Sukacita maupun duka cita yang kami alami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk tetap taat, untuk tetap setia kepada-Mu sekalipun di dalam penderitaan.
Tuhan, kami serahkan sepenuhnya segala aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami dan menyertai hidup kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.